kita ambil sejarah Yahudi tentu dari sumber utama yang mereka akui sendiri, yaitu yang termaktub dalam Perjanjian Lama, ya. Perjanjian Lama atau yang mereka yakini sebagai Taurat disertai dengan kitab-kitab tambahan, isinya 3/4 tentang sejarah, 3/4 tentang apa? Sejarah Yahudi. Ya. Dan tentunya kita tahu mereka adalah kaum yang sangat buruk sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, ya. Mereka terlaknat. Allah berfirman, "Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun." Sungguhnya telah dilaknat orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisan Daud dan Isa bin Maryam. Hal ini karena mereka bermaksiat dan pelanggaran yang mereka lakukan. Mereka adalah kaum pembunuh para nabi, dan apalagi yang mau diharapkan dari kaum yang hobinya membunuh para nabi, yang dimana Allah sebutkan dalam beberapa ayat wa qatlahumul anbiya, di mana mereka membunuh para nabi. Kemudian mereka juga kaum yang mencela Allah. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, mereka mengatakan yadullahi maglulah, bahwasanya tangan Allah terbelenggu. Mereka juga mengatakan innallaha faqir, sungguhnya Allah adalah fakir. Bahkan betapa banyak celaan mereka dalam Perjanjian Lama tentang Allah Subhanahu wa taala yang perlu pembahasan khusus tentang akidah dan watak orang Yahudi. Insyaallah ada pembahasan khusus. Namun saya isyaratkan bahwasanya mereka adalah kaum yang sangat bejat, ya, yang telah disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim dan terbukti dari bagaimana perbuatan mereka membunuh para nabi dan bagaimana mereka mensifati Rabbul Alamin dengan sifat-sifat yang buruk. Dan sifat-sifat yang buruk tersebut Allah hikayatkan dalam Al-Qur'an, di mana mereka mengatakan tangan Allah terbelenggu, di mana mereka mengatakan Allah miskin, Allah fakir, wa nahnu agniya, kami yang kaya. Demikian juga terbukti dalam Perjanjian Lama mereka mensifati Allah dengan sifat-sifat yang buruk. Sehingga ini membuktikan bahwasanya mereka adalah kaum yang sangat parah, ya. Taib, sejarah Palestina atau sejarah Palestina dimulai, ya, sejarah Yahudi dimulai dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam datang ke Palestina, maka Palestina sudah ditempati oleh beberapa kabilah, beberapa suku. Di antaranya dari suku Al-Finiqiyun, itu kabilah Arab yang berhijrah dari Jazirah Arab. Jadi Al-Finiqiyun ini sudah ada di Palestina sekitar kurang lebih 3000 tahun 3000 sebelum Masehi. Kemudian di sebelah selatan Palestina juga didiami oleh kabila-kabila Arab yang lainnya. Yang paling terkenal adalah Kan'aniyun. Tentunya semua keturunan Nabi Nuh alaihissalam dan keturunan Nabi Adam alaihissalam. Kan'aniyun atau Kan'an. Dan oleh karenanya kalau kita baca dalam Taurat atau dalam Perjanjian Lama, terutama sejak kisah Nabi Ibrahim, sering disebut tanah Kan'an. Jadi Palestina itu dalam Taurat pun diakui sebelum muncul Yahudi lahir. Yahudi kan lahir dari rahimnya pernikahan antara Ibrahim, kemudian siapa? Nikah dengan Sarah punya anak siapa? Ishak punya anak siapa? Yakub punya anak 12. Itulah Yahudi. Bani Israel maksudnya anak-anaknya apa? Yakub. Dan di zaman Ibrahim Yahudi belum ada. Bani Israel belum ada. Nah, tanah Palestina sudah dikenal dengan tanah Kan'an. Sehingga tanah tersebut sudah ditempati oleh suku-suku Arab, baik suku Finiqiyun, di antaranya adalah suku Kan'aniyun, bangsa Kan'aniyun. Dan diakui dalam Taurat berulang-ulang disebut. Itu bisa cari aja kalau pakai searching, ya, tulis tanah Kan'an, maka keluar dalam Bible banyak sekali. Dan sering mereka istilahkan dengan tanah Kan'an, negeri Kan'an. Ini menunjukkan mereka tahu bahwasanya secara sejarah tidak ada hak bagi Yahudi untuk mengatakan itu tanah nenek moyang kami, enggak ada. Karena sebelum mereka tinggal di situ sudah banyak orang yang tinggal di situ. Dan orang-orang Kan'aniyun menempati Palestina kurang lebih tahun 2500 sebelum Masehi. Sebelum Masehi maksudnya sebelum lahirnya Nabi Isa, ya. 2500 sebelum Masehi. Kemudian di sisi Laut Putih sekelompok orang dikenal dengan kabilah Filistin. Disebutkan dari pulau Ikritis atau Crete, ya. Kemudian mereka tinggal di Palestina, mereka bercampur dengan orang-orang Kan'aniyun, maka muncullah istilah Palestina. Berasal dari kabilah Filistin, ya. Filistin kemudian bercampur dengan orang-orang Arab Kan'aniyun, kemudian atau suku Kan'aniyun, maka
terkenallah negeri tersebut, negeri apa? Palestina. Nama saja sudah menunjukkan ada suku yang di situ sebelum muncul suku apa? Yahudi, yaitu dari suku Filistin. Suku Filistin. Artinya kalau kita lihat ini saja, kita tahu bahwasanya secara histori, secara sejarah tidak ada hak bagi orang-orang Yahudi untuk tinggal di Palestina dengan mengatakan inilah nenek moyang kami tinggal di sini. Kita bilang sebelum kau lahir, sebelum nenek moyangmu lahir sudah ada orang-orang yang tinggal di sana. Bahkan di antaranya suku-suku Arab yang tinggal di sana ya, baik Finiqiyun atau Kan'aniyun dan yang lainnya. Taib. Adapun penamaan negeri Israel atau Yahudi nanti datang belakangan. Jadi saya katakan sini kesimpulan yang ingin saya tarik di sini, secara sejarah mereka bukanlah yang pertama kali menempati apa? Palestina. Paham sampai di sini? Wah, jadi ini kita bicara secara histori. Bagaimana munculnya Bani Israel? Antum tahu semuanya sudah tahu semuanya bahwasanya Ibrahim alaihissalam ya menikah dengan Sarah, ya, kemudian satunya dengan apa? Hajar. Ini disebutkan dalam kitab Kejadian Perjanjian Lama. Antum bisa buka ada di kitab Perjanjian Lama, kitab Kejadian bagian 17. Di situ cerita bagaimana Sarah kemudian sudah lama menikah dengan Ibrahim, tidak punya anak. Akhirnya Sarah mempersilahkan Ibrahim untuk menikah dengan apa? Hajar, dan akhirnya lahirlah anak namanya Ismail. Sampai sekarang ada Ismail. Jadi Hajar, kemudian apa? Lahirlah apa? Ismail. Dari Ismail kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Sarah, dari Sarah kemudian lahirlah apa? Ishak kemudian lahirlah apa? Yakub. Yakub inilah yang disebut dengan apa? Israel ya. Adapun sebab dia dinamakan Israel karena dia disebutkan dalam Perjanjian Lama dia bergulat dengan Rabb Allah Subhanahu wa taala, yatajassad, menjelma menjadi seseorang, kemudian bergulat berkelahi sama Yakub, dan akhirnya Yakub mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dia sejak itu disebut dengan apa? Israel. Tapi Yakub ini punya anak 12. Di sini 12 anak dari 4 orang istri ya. Di antaranya Zilfa, kemudian dan yang lainnya ya. Rahil ya. Rahil ini ibunya Yusuf dan Binyamin ya. 12 anak ya. Di antaranya adalah Yusuf kenapa? Binyamin. Kemudian yang lain-lain sampai ada namanya juga Yahuda ya. 12 anak. Inilah yang disebut dengan Bani Israel. Inilah Bani Israel artinya adalah anak-anak Israel yang kembali kepada 12 suku. Kembali kepada 12 suku ya. Suku Yusuf, suku Binyamin dan suku-suku masing-masing 12 anak lelaki tersebut. Adapun bagaimana kisah mereka tinggal di Palestina, maka sebagaimana Allah kisahkan dimulai dari kisah Nabi Yusuf alaihissalam dalam surat Yusuf. Secara singkat, Nabi Yusuf alaihissalam dizalimi oleh kakak-kakaknya sehingga dia kemudian dijual oleh kakak-kakaknya menjadi seorang budak, akhirnya dibeli oleh pembesar kota Mesir ya, pembesar kota Mesir di zaman kekuasaan Heksos. Jadi Heksos ini adalah kabilah sebelum kabilah Farainah, sebelum kabilah Kipti atau suku Akbat, dikenal dengan suku Heksos. Itulah di zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Dan akhirnya sebagaimana kita tahu Yusuf alaihissalam akhirnya dituduh berzina, akhirnya dipenjara. Akhirnya dia pun menjadi bendaharawan Mesir di zaman Heksos, yang di situ penguasanya dipanggil dengan Al-Malik. Dipanggil dengan apa? Al-Malik ya. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin, berkata sang raja. Ini raja ini di Mesir, namun dia bukan dari suku Akbat ya. Dan dia hidup di zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya singkat cerita, Nabi Yusuf akhirnya menjadi pembesar kota Mesir. Akhirnya dia menyuruh kakak-kakaknya untuk membawa seluruh keluarganya menuju ke Palestina. Maka berpindahlah Nabi Yakub, kemudian ibunya Nabi Yusuf, kemudian kakak-kakaknya, keluarga-keluarganya tinggal di Mesir. Tinggal di Mesir.
tinggal di Mesir. Yang sebelumnya Ibrahim tinggal di negeri Syam, ya, bersama keluarganya, bersama Sarah. Kemudian lahir Ishak, lahir Yakub di Palestina, ya. Tapi ketika Nabi Yakub tinggal di Palestina, sudah ada suku-suku lain atau belum? Sudah ada suku lain yang tinggal di Palestina. Mereka hanya sekelompok kecil. Yakub dan 12 anaknya cuma berapa orang, ya? Sekelompok kecil dengan keluarga-keluarganya tinggal di Palestina. Sementara di situ ada suku Finiqiyin, ada suku Kan'aniyin, banyak yang tinggal di Palestina, sehingga mereka hanyalah satu suku kecil yang tinggal di Palestina. Kemudian mereka akhirnya meninggalkan Palestina. Ya. Ini di antara isyarat bahwasanya mereka tidak harus tinggal di Palestina. Buktinya Yakub dan anak-anaknya pindah ke Mesir, ya atau tidak? Yusuf kan panggil mereka ke mana? Ke Mesir. Ya. Wa jaa bikum minal badwi min ba'di an nazaga syaitanu baini wa baina ikhwati. Nabi Yusuf mengatakan, Allah telah mendatangkan kalian dari Badiyah, dari kampung. Jadi kampung itu dari Palestina ke Mesir, kota Mesir yang waktu itu sudah sangat maju. Maka berpindahlah mereka dari tadinya tinggal di Palestina, Yakub dan keluarganya tinggal di Mesir. Seandainya mereka bilang kita harus tinggal di Mesir, harus tinggal di Palestina, harusnya mereka tidak meninggalkan apa? Palestina. Ternyata mereka pindah ke Mesir. Nah, kemudian di zaman berikutnya Nabi Yusuf diberikan tanah untuk orang-orang Bani Israel dan mereka tinggal di situ dengan nyaman sampai akhirnya Nabi Yusuf meninggal dunia. Kemudian juga Heksos, kerajaan Heksos diruntuhkan oleh suku Akbat. Maka raja-raja Heksos diganti dengan raja-raja Mesir, raja dari suku Akbat yang dikenal dengan Fir'aun. Dengan Fir'aun pertama, Fir'aun kedua dan seterusnya. Maka disitulah mulai Bani Israel disiksa oleh mereka dengan siksaan yang sangat banyak, berulang-ulang sampai disiksa, kemudian diperbudak dan macam-macam sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Musa alaihi salam. Secara singkat akhirnya Nabi Musa alaihi salam mendakwai Fir'aun dan seterusnya sebagaimana kita ketahui sampai akhirnya Allah menyuruh Nabi Musa dan kaumnya untuk keluar meninggalkan Mesir dan akhirnya dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Kemudian akhirnya Allah tenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya di Laut Merah. Setelah itu, setelah Nabi Musa dan kaumnya selamat dari kejaran Fir'aun, maka Nabi Musa dan kaumnya pergi menuju ke Palestina. Ya. Di sanalah kemudian Allah menyuruh mereka untuk berjihad. Ya qaumi udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin. Nabi Musa ngajak mereka, kita ayo masuk ke negeri Palestina yang Allah sudah catat negeri ini untuk kalian. Dan di sini ini sering dijadikan dalil oleh mereka bahwa dalam Al-Qur'an Palestina adalah untuk kita Bani Israel dan ini benar dalam Al-Qur'an ada. Udkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum. Masuklah kalian ke dalam negeri yang Allah telah catat buat kalian. Sehingga kalau secara historis kata mereka memang kita tidak berhak untuk mendapatkan Palestina karena nenek moyang kita ya bukan pertama kali yang tinggal di negeri apa? Palestina, tetapi secara syar'i kita yang paling berhak untuk menempati negeri Palestina. Kenapa? Karena dalam Al-Qur'an juga disebutkan Nabi Musa berkata kepada kaumnya, "Masuklah ke negeri Palestina yang Allah telah catat untuk kalian. Wala tartaddu ala adbarikum, janganlah kalian mundur." Apa kata mereka? Wahai Musa, di negeri tersebut ada orang yang besar-besar yang jahat-jahat. Ya. Wa inna lan nadkhuluha hatta yakhruju minha. Kami tidak bakalan masuk dalam negeri tersebut sampai mereka keluar. Mereka tidak mau masuk. Akhirnya Nabi Musa nyuruh mereka untuk perang. Mereka tetap tidak mau sampai akhirnya mereka mengucapkan perkataan yang sangat buruk. Kata mereka, "Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun." Sebenarnya Allah sebutkan dalam surat Al-Maidah. Kata orang-orang Yahudi Bani Israel, "Pergilah engkau wahai Musa dan Rabbmu peranglah.
Kami nunggu di sini hasilnya. Perang lawan mereka, kalau menang kita masuk, kalau enggak. Kami nunggu hasilnya di sini. Akhirnya Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menghukum mereka dan akhirnya mereka dihukum oleh Allah 40 sanatan yatihuna fil ard. Mereka 40 tahun mereka masuk dalam masa atih. Atih itu masa di mana mereka bingung. Sebagian ulama menyebutkan yaitu mereka hanya berputar-putar di suatu daerah sekian puluh kilo kalian sekian kilo kali sekian kilo. Muter terus, jalan kemana-mana muter situ saja. Tidak pernah keluar dari areal tersebut selama 40 tahun. Ya. Dalam masa atih ini terjadi banyak kejadian. Ya. Turun Taurat, mereka menyembah sapi dan banyak kejadian yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan juga termaktub dalam perjanjian lama. Mereka dihukum karena mereka tidak bertakwa kepada Allah, maka mereka terhalangi dari Palestina. Allah sudah bilang ini hak kalian, tapi karena kalian tidak bertakwa, tidak berhak dapat apa? Palestina. Paham? Tidak ada Palestina. Jadi Allah kasih kalian Palestina dengan syarat kalian apa? Bertakwa. Ya. Walaqad katabna fi zaburi min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami telah mencatat dalam Az-Zabur, itu kitab suci Nabi Daud. Min ba'di dzikr, setelah tercatat di Lauhil Mahfuz. Annal arda yarithuha, sungguhnya bumi itu diwarisi oleh hamba-hamba kami yang saleh. Ketika mereka tidak saleh, maka mereka tidak dapat negeri Palestina. Bahkan mereka dimasukkan oleh Allah dalam ardutih, yaitu tanah yang di mana mereka muter-muter di situ saja berapa tahun? 40 tahun. Sampai generasi, ada yang menyatakan semua generasi yang membangkang ketika itu semuanya meninggal. Termasuk di zaman itu pun meninggal Nabi Musa alaihissalam dan juga meninggal Nabi Harun alaihissalam. Kemudian kenabian dilanjutkan oleh murid Nabi Musa alaihissalam yang bernama Yusha bin Nun. Maka Yusha bin Nun ini setelah generasi itu meninggal kemudian berjalan dengan generasi baru yang masih muda-muda, maka mereka berangkat ke Palestina untuk berjihad lagi. Ketika itu mereka ada ketakwaan, akhirnya mereka berhasil masuk menguasai apa? Menguasai Palestina. Menguasai Palestina. Ketika mereka berhasil mengalahkan penduduk Palestina untuk menguasai Palestina, Allah sebutkan mereka hendaknya wadkhulul baba sujjada. Ya. Wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum. Masuklah kalian ke dalam pintu-pintu kota Palestina dengan rukuk sambil berkata, ya Allah ampunilah kami. Saya berkata, ya Allah ampunilah kami. Ternyata mereka tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ternyata mereka juga brengsek sebagaimana bapak-bapak mereka. Ternyata mereka juga brengsek, maka mereka berjalan ala istihim. Mereka sambil delosor dengan jalan dengan pantat mereka. Sambil mereka berkata hintah, hintah. Kita minta gandum, minta gandum. Jadi seperti mengejek Allah Subhanahu wa taala. Intinya mereka kaum yang bejat. Kemudian akhirnya mereka menempati Palestina. Menempati kembali Palestina setelah sekian ratus tahun mereka meninggalkan Palestina. Jadi sebagian para ahli sejarah khilaf, berapa jarak masa antara Nabi Yusuf dengan Nabi Musa? Artinya kan di zaman Nabi Yusuf, Nabi Yakub alaihissalam yang tadinya tinggal di Palestina, apa yang dibilang? Berpindah tempat tinggal, ya, mengungsi ke negeri Mesir. Berarti mereka sudah meninggalkan Palestina dalam waktu yang lama. Kemudian sampai mereka menempati lagi di zaman Yusha bin Nun. Antara Nabi Yusuf alaihissalam dengan Nabi Musa ada pendapat yang mengatakan 100 tahun, ada yang mengatakan 400 tahun. Cukup lama. Kemudian belum lagi Nabi Musa sampai meninggal dunia, ya, berarti 100 tahun lebih. Atau mungkin 200-an, mungkin 300-an. Baru kemudian di zaman Yusha bin Nun mereka bisa menempati lagi negeri Palestina.